Selamat pagi Juniors, ketemu bareng Dina di acara yaitu di Talkshow di 103,1 GBS FM di acara Talkshow hari ini yaitu di hari Rabu 8 Juni 2022 bersama Rumah Sakit Islam Fatimah, dan Anda juga bisa dengerin lewat streaming yaitu di www.radiojbs.com, dan nanti Anda juga bisa bertanya via WA yaitu di 081334951031. Oke, pagi ini sudah hadir narasumber kita dari Rumah Sakit Islam Fatimah. Ada Bapak NS Suprapto, SES Kep MM sebagai tim humas. Selamat pagi, Selamat Bapak. pagi, Mbak Dinda. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, sebagai pasien juga ini. Iya. Dan terus ada juga yaitu Mbak Devi Nurbaiti sebagai marketing di Rumah Sakit Islam Fatimah. Selamat pagi juga, Mbak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke deh, untuk hari ini ya, dari Rumah Sakit Islam Fatimah, pastinya semua warga Kabupaten Banyuwangi sudah kenal ya dengan nama besar Rumah Sakit Islam Fatimah beserta pelayanannya di bidang medis. Nah, di tahun 2022 ini kita sudah bisa menghela nafas dari cengkeraman COVID di tahun 2022, dan ada semangat baru tentunya di dunia medis. Ada program apa saja di tahun 2022 ini di Rumah Sakit Islam Fatimah? Monggo Bapak Suprapto. Oke. Sebelumnya saya sampaikan banyak terima kasih kepada GPS dan para pemirsa yang ada di rumah. Salam sehat, sahabat sehat Rumah Sakit Islam Fatimah Banyuwangi. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menginformasikan, mengedukasi program-program layanan yang ada di rumah sakit. Salah satunya program-program yang terbaru dari kami adalah untuk menghadapi ini bulan haji nih ya, jamaah haji. Jamaah haji, kemudian untuk umroh, untuk masyarakat umum karena ini kan barusan dibuka nih. Iya. Jadi kita sekarang ada program terbaru untuk vaksinasi influenza. Jadi untuk vaksinasi influenza ini yang memang salah satu syarat untuk berangkat haji, umroh dan istilahnya ke tanah suci itu kan salah satunya adalah vaksinasi meningitis, itu sifatnya wajib ya. Kemudian yang dianjurkan itu vaksinasi influenza. Alhamdulillah di rumah sakit kami sudah hadir vaksinasi influenza, namanya vaksin quadrivalent. Insya Allah ini vaksin yang sangat bagus, paling tidak bisa men-screening beberapa penyakit atau virus yang ada di sana lah. Karena nanti kita di sana itu kan banyak sekali berkumpul dengan jamaah haji dengan yang lain seperti itu. Oke. Nanti bisa kalau ingin tahu lebih jauh nanti bisa dilengkapi lagi. Kemudian kami juga punya program-program yang baru ini, paket medical check up. Seperti biasa kita punya paket medical check up mulai dari yang komplit, general, kemudian yang standar. Nanti itemnya bisa kita diskusikan lah mana-mana yang sekiranya perlu dan tidak perlu. Kemudian kita sudah juga punya paket persalinan. Ini persalinan ini bisa juga pasien umum, pasien BPJS juga bisa. Yang kelebihan daripada paket persalinan kita sudah menggunakan teknik ERAX yang di situ kelebihannya adalah minim merasa nyeri saat operasi, kemudian dapat minum dan makan lebih awal pasca operasi, puasa lebih singkat, kemudian bergerak lebih awal, dapat langsung memberikan ASI pada bayi pasca operasi, kemudian segera duduk, berdiri lebih awal dan segera pulang, seperti itu, kumpul dengan keluarga. Kita juga punya program operasi katarak tanpa jahitan, insya Allah kita sudah punya. Kemudian kita punya lagi nih untuk radiologi penyebab infertilitas atau pemeriksaan ASG. Ini pemeriksaan untuk ibu-ibu yang pasangan
suami istri yang mungkin sudah lama belum punya anak keturunan. ya. Nah, ini Heeh. lebih banyak kepada si ibunya untuk dilihat sampai di mana istilahnya itu Kesuburannya. itu sudah bisa kita lakukan di Rumah Sakit Islam Fatimah Banyuwangi. Oke. Kita juga punya USG abdomen atau USG perut. Jadi USG itu kan tidak mesti kandungan ya. Kita juga USG kandungan punya USG perut juga punya. Ini salah satunya adalah untuk mendeteksi penyebab misalnya perut-perut sering nyeri misalnya. Berarti masalah pencernaan juga ya? Iya, infeksi pada ginjal, pembekakan pada perut, ada kerusakan setelah ada cedera, kemudian lokasi batu ginjal atau batu empedu, kemudian juga setelah memantau perkembangan tumor atau kanker yang ada di dalam perut. Jadi lebih spesifikasi terhadap isi perut lah seperti itu. Kalau kandungan atau USG kandungan berbeda lagi. Beda lagi. Kita juga punya alat di poli jantung, cek fungsi jantung dengan ekokardiografi dan treadmill yang insya Allah ini andalan kita ini ya, karena memang tidak semuanya rumah sakit punya seperti itu. Oh gitu, berarti yang terbaru ya, untuk poli jantung radiologinya. Ya, kalau di kita sudah lama. Cuman ini kan pada sekarang ini kan kita mencoba untuk memberikan edukasi kepada masyarakat lebih luas yang seperti itu. Saya kira itu program-program unggulan yang terbaru dari kami di Rumah Sakit Islam Fatimah. Ya, tentang vaksin influenza tadi, apa hanya untuk jemaah umrah aja? Kenapa kalau untuk umum gitu, dan untuk umur berapa saja? Kalau untuk vaksin influenza ini bukan untuk jemaah aja sih. Ya. Bisa untuk umum juga bisa, jadi nggak harus jemaah haji. Nah, ini kenapa kita vaksinnya itu, kalau misalkan di rumah sakit kami itu sudah menggunakan vaksin quadrivalen ya Mbak ya. Kalau vaksin quadrivalen ini adalah vaksin yang mampu menahan virus influenza itu 4 strain langsung, jadi istilahnya itu lebih baik lah. Oke, berarti kalau kan kalau umroh biasanya anak-anak juga melaksanakan umroh juga ya. Apa itu juga bisa untuk influenza? Bisa juga. Virus itu. Berarti dengan dosis yang berbeda gitu. Beda. Nanti untuk dosis anak sama dosis dewasa itu tentunya berbeda untuk vaksin influenza ini sendiri. Dan juga nanti vaksin influenza yang ada di rumah sakit kami ini juga kalau efek sampingnya juga ringan. Ya. Iya. Jadi gitu. kan namanya vaksin itu kan sesuatu virus yang dimasukkan ke dalam tubuh kan mesti ada dampak dari tubuh. Ini untuk vaksin ini quadrivalen ini paling ringan lah terhadap tubuh. Iya, dampaknya terhadap tubuh. Iya, ini ada beberapa pertanyaan dari via WA di 081334951031 ya. Dari Pak Yudi yang ada di kawasan Rogo Jampi yang punya 257 bertanya berapa biaya radiologi untuk polikandungan atau kesuburan? Yang itu HSG tadi ya? HSG berarti ya. Kalau untuk HSG ini biayanya sekitar 950.000. Oke. Untuk melakukan HSG itu beberapa tahap atau sekali? Cuma sekali tahap aja. Tapi untuk persyaratan lainnya HSG ini adalah by appointment sistemnya Mbak. Jadi kita harus janjian dulu nih. Perlu adanya persiapan. Ada persiapan juga. Karena kita HSG ini kan kolaborasi antara dokter spesialis kandungan dengan dokter spesialis radiologi. Jadi nanti jika ingin melakukan HSG terlebih dahulu meminta rekomendasi dari dokter kandungan. Seperti itu. Jadi biasanya itu untuk pemeriksaan HSG itu merupakan rekomendasi dari dokter obgyn, dokter kandungan dan kebidanan. Seperti itu. Iya. Oke, pertanyaan yang kedua ada Ibu Marica. Selamat pagi, Mbak Dida. Mau tanya, kalau misalkan kita mau umroh nih, kira-kira kurang berapa hari atau berapa bulan baiknya untuk vaksin? Terima kasih. Saya kira bebas ya, karena untuk vaksin influenza ini yang penting sebelum berangkat sudah suntik dulu kan seperti itu. Insya Allah ini efek atau istilahnya kekuatan vaksin ini kurang lebih sekitar 2 tahun.
Oke. Ya intinya sebelum berangkat pokoknya sudah vaksin dulu lah. Berarti tidak menghitung hari ya? Tidak, Gitu. bebas Bebas ya. Yang ya. penting sebelum berangkat lah. Sebelum berangkat Sebelum berarti. berkumpul dengan orang banyak, bertemu dengan orang banyak, lebih baik kita juga vaksin dulu. Karena risikonya kan nanti lebih besar nanti. Oke. Terus instalasi radiologi yang di Rumah Sakit Fatimah meliputi alat medis apa saja dalam menunjang pelayanan di Rumah Sakit Islam Fatimah? Di radiologi ya, Apa saja gitu? kalau Selain apa namanya tadi radiologi poli jantung ya, selain itu. Kita ada USG abdomen perut. Mhm. Ya, itu USG yang seperti dijelaskan Pak Prapto tadi. USG abdomen ini lebih detail untuk melihat secara keseluruhan gitu. ya, Oke. fasilitas radiologi ya tadi yang ditanyakan ya. Iya, Nah, jadi yang kalau ada yang ada di radiologi kita juga ada banyak. ada foto ronsen biasa Nah, X-ray gitu, yang seperti biasa umum, Mhm. yang memang salah satu rumah sakit memang semua harus punya ya untuk meriksa tulang apakah ada patah tulang atau tidak. Cuman untuk andalan kami istilahnya ya produk unggulan kami itu kan HSG sama USG abdomen. Untuk yang lain insya Allah pasti ada kita seperti itu. Oke. Terus ada lagi nih pertanyaan dari yang punya 477 dari Ibu Umi di Jungking. Untuk paket check up, apa bisa pakai BPJS yang gratis dari pemerintah? Terima kasih gitu. Iya. Mohon maaf sebelumnya kalau misalkan untuk paket medical check up Ah, kita masih umum. Jadi tidak dilakukan oleh Iya. BPJS. Kan Seperti Oh itu. gitu. fungsi medical check up itu kan orang sehat ingin mengetahui kondisi kondisi tubuhnya. tubuhnya. Jadi bukan orang sakit. Jadi rata-rata untuk sementara ini sistem daripada asuransi kesehatan dan BPJS dan sebagainya itu kan istilahnya kan pengobatan. Belum ada pencegahan. Jadi untuk pencegahan itu ya harus betul-betul kemauan sendiri lah. Jadi ya harus berbayar. Tapi intinya nanti berapapun itu bisa dikomunikasikan dengan kami, nanti menghubungi rumah sakit dan seperti itu. Ya mungkin ada keringanan gitu. Iya, nanti kan bisa dikomunikasikan lah. Atau bisa itu stay tune di Instagram rumah sakit. Kita sering ada promo-promo untuk medical check Oh, up. iya. Ada promo juga ya? Iya. Ada. Oh. Kemarin kebetulan ada promo untuk hari lansia. Jadi kita promo itu biasanya kan orang lansia ini yang sering cek itu adalah gula darah, terus kolesterol sama asam Asam urat. urat, Nah, iya. kita juga free konsultasi dokter kemarin. Oh, Jadi itu kita promo. selalu update informasi lewat Instagram. Instagramnya Iya. ya. Di share Instagramnya? Instagramnya ada di rsifatimah.banyuwangi. Oke. Bisa perlu. Ya untuk Ibu Umi yang di Jungking ya, Instagramnya di follow dulu, baru ada promo-promo ya. Promo ya, selalu update di Karena situ. kita selalu update lah ketika mengikuti, kita salah satu rumah sakit yang istilahnya ikut membantu program pemerintah. Jadi pada hari-hari besar pemerintah nasional, internasional biasanya kita punya promo kan seperti itu. Iya, saya kira cuma market aja ya yang ada promonya. Ternyata rumah sakit juga ada Oh promonya. iya. Iya, ada lagi nih Pak dari Pak Taufik yang ada di Penataban yang punya 034. Apakah sama vaksin influenza dengan vaksin yang diberikan pada saat COVID kemarin? Itu pertanyaannya. Terima kasih untuk Pak Taufik. Iya. Silakan Pak. Yang pasti berbeda ya, karena memang jenis virusnya juga berbeda. Cuman memang sistemnya sama. Jadi istilahnya itu kan virus yang dilemahkan yang sudah dimasukkan ke dalam tubuh. Harapannya nanti ketika ada virus yang mau masuk, istilahnya sudah kenal duluan lah, kan seperti itu. Jadi harapannya itu ketika ada virus yang masuk seperti misalnya tadi antara virus COVID, kalau kita sudah vaksin sampai booster ketika misalnya betul-betul terpapar dengan COVID, insya Allah kan sudah kenalan seperti itu kan, kenal sudah lewat kan seperti itu. Iya. Sama juga dengan influenza ini. Ini memang istilahnya tubuh sudah dikenalkan terlebih dahulu. Jadi ketika nanti kita terpapar di suatu tempat yang memang berisiko memang berkumpul orang banyak, setidaknya tubuh kita sudah mengenal. Karena saya pernah melakukan sendiri di tahun 2010
pada saat haji dulu. Iya. Alhamdulillah setelah ikut vaksin influenza ini, alhamdulillah ya rata-rata siapa sih yang mungkin pernah berpengalaman ke tanah suci ya, mesti rata-rata mereka ya sudah ya seperti itulah, influenza mesti banyak batuk, pil kan seperti itu. Alhamdulillah paling kita cuman ya istilahnya bersin-bersin selesai sudah gitu aja, karena kita sudah terbentuk kekebalan tubuh di dalam tubuh kita seperti itu. Oh gitu. Iya. Jadi kegunaannya di situ ya Pak ya. Iya. Karena musim kita juga berbeda. Betul, Di Arab Saudi sama iya. di Indonesia berbeda. Iya. Iya, di Rumah Sakit Islam Fatimah ada paket MCU tadi ya, di antara jenis paket-paket itu. Misalkan ada pasien memilih sendiri sesuai dengan kebutuhan gitu. Oke, siap. Sangat bisa. Bisa sekali. Nanti kita kan Berarti itu tidak sesuai harga ya gitu maksudnya. Iya. tidak sesuai dengan harga yang ada di paket. Cuma untuk memudahkan, biasanya kan orang paketnya mau medical check up apa saja. Biasanya orang bingung, apa ya Mbak, harusnya saya di ini paket apa? Kita mempermudahnya memberikan paket sesuai dengan yang kita punya ini, paket MCU komplit, MCU general, jadi tidak bingung lagi. Tapi meskipun seperti ini bisa juga by request yang seperti kata-kata Mbak tadi. Iya. Bisa. Misalkan Mbak, saya nggak perlu pakai ini Mbak, saya perlunya pakai ini dengan ini dengan ini. Bisa sekali. Iya. Kan misalkan biasanya kebanyakan anak muda yang mau bikin apa namanya? Surat keterangan sehat ya, Oh. untuk suatu pekerjaan misalkan. Iya. Berarti kan hanya beberapa Item. item aja yang dipilih gitu. Nah, Kita fleksibel, bisa menyesuaikan Iya. dengan keperluan. jadi Oh, memang oke. untuk permintaan medical check up itu kan banyak apa namanya ya, rekomendasi lah. Ada memang keinginan sendiri. Dia ingin mengetahui kondisi badannya. Ada memang rekomendasi dari dokter ketika dia sakit, misalnya sakit apa gitu, kemudian ke dokter spesialis, maka Bapak perlu check up ini nih. Nah, itemnya sudah direkomendasikan oleh dokter tersebut. Atau misalnya kepentingan misalnya dia untuk melamar pekerjaan, Iya, misalnya untuk itu. institusi, dia memang institusi pekerjaannya mengharuskan setiap 1 tahun sekali dia harus check up, itu sudah item-itemnya itu sudah ada, tinggal mencocokkan dan menyesuaikan dengan kita. Nah, seperti itu. Masalah harga itu kan ya relatif lah, nanti bisa dikomunikasikan seperti itu. Oh gitu. Iya. Berarti harganya sesuai dengan Iya. item yang kita pilih ya. Cuman kalau yang namanya paket, ya paket kan dari kita nih, kita siapkan nih, harganya otomatis lebih ringan. Lebih Seperti itu. ringan. Karena kita sudah Dan tidak berpaket. pakai BPJS. Ya pasti ya. Pasti iyalah. Terus ada yang bertanya untuk call center misalkan ada gawat darurat ya untuk Rumah Sakit Islam Fatimah, boleh di-share nomor telepon atau call centernya? Oke, ini juga mau menambahkan, memang sering banyak ya yang tanya Rumah Sakit Islam Fatimah ini cara pendaftarannya gimana sih gitu ya Mbak. Kalau ini saya tambahkan dulu ya, untuk pendaftarannya itu kita masih bisa melalui 2 cara. Yang pertama adalah lewat customer service kami di nomor 0821 4340 0321. Nah, ini kita pendaftaran lewat customer service. Juga bisa lewat aplikasi RSI Fatimah yang bisa di-download di Google Play Store. Oke. Oke. Nah, untuk ekstensinya sendiri bisa menghubungi di 0333 421 451. Iya. Tadi ditanya. Boleh diulang lagi nomor teleponnya biar pendengar juga mencatatnya gitu, atau bila ada gawat darurat gitu, Mbak. Yang hunting. Ya, jadi untuk yang kalau misalnya emergency ya, bisa langsung menghubungi 421 451. Nah, itu dia. Atau 422 5559, itu bisa. Oke. 422 529. Iya. Iya, ada lagi pertanyaan ini dari 909. Ada Pak Buang yang ada di Ketapang. Apakah yang pakai BPJS dengan yang nggak pakai BPJS dapat pelayanan dan fasilitas sama di Rumah Sakit Islam Fatimah? Itu aja pertanyaannya. Terima kasih katanya. Oke.
Pasti sama ya. Jadi kita alhamdulillah salah satu rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS ya. Jadi untuk layanan insya Allah kita bisa memastikan layanan sama. Cuman prosedur yang memang agak berbeda. Karena kita ketika pasien masuk kita harus memastikan pasien itu adalah pasien umum, pasien BPJS atau asuransi. Karena nanti untuk mempermudah pelayanan kami nanti di belakangan. Jangan sampai nanti ada masalah-masalah di belakang hari, kan lebih mudah seperti itu. Tapi prinsip ketika misalnya pasien-pasien itu dari awal itu sudah pasti ya, posisinya pasien umum, pasien asuransi atau pasien BPJS, layanan kami sama. Tidak ada yang pelayanan berbeda, tidak ada. Tidak ada yang membedakan. Tidak ada gitu. yang membedakan. Soalnya kebanyakan mereka beranggapan berbeda gitu. Iya, memang statement di masyarakat seperti itu memang. Ya wajar lah. Wajar ya, Iya. tapi kenyataannya Insya Allah tidak di rumah seperti sakit itu kami ya, tidak Pak membedakan. Prapto. Iya, iya. Jadi sama pelayanannya ya. Dan itu BPJS sekarang ada kenaikan untuk bidang kesehatannya, BPJS kesehatannya, Apanya itu yang naiknya itu? yang per bulan. Saya tidak berani ngomong dalam masalah karena BPJS ini kan sudah sendiri ya. Oh, gitu. Untuk kita kan istilahnya kerjasama dengan BPJS kan. Jadi yang penting urusan administrasi dengan BPJS beres ya kita layani yang seperti itu. Iya. Ada lagi Ibu Rina yang punya 001 mau tanya. Iya. Untuk apa beda operasi sesar biasa sama sesar eraks? Iya. Untuk yang sesar erak ini sangat berbeda dengan yang biasa ya Mbak ya. Kalau yang erak ini kita seperti yang tadi di awal dijelaskan Pak Prapto, banyak sekali kelebihannya. Jadi meminimalisir minim nyeri, terus lebih awal untuk bisa makan dan minum. Terus juga bergeraknya juga lebih awal, bisa langsung memberikan ASI, juga puasanya lebih singkat. Jadi biasanya kalau teknik eraks ini 2 hari pasien sudah bisa pulang biasanya. Oh gitu. Iya. Terus di Rumah Sakit Islam Fatimah sesar itu berapa biayanya gitu? Kalau di Rumah Sakit Fatimah ini kebetulan kita ada itemnya ya. Paket maksud saya. Ada paket teknik persalinan itu sudah include eraks, dimulai dari paket kelas 3. Ya, ini harganya mulai dari 9,5 juta. Kelas 2 itu 11 juta, kelas 1 13 juta, VIP 15 juta, dan VVIP 18,5 juta. Iya. Itu paket persalinan. Sudah plus bayi ya? Udah. Plus bayi. Iya. Udah pemeliharaan bayi juga gitu maksudnya. Iya. Fasilitasnya kita teknik eraks, visitor dokter spesialis kandungan dan anak, akte kelahiran, dan juga free foto bayi. Iya. Berarti sampai pulang ya, Iya, sampai sampai sehat ya. pulang. Iya. Biasanya itu kira-kira berapa hari ya? Sampai sehat, sampai pulangnya. Ya itu kurang lebih 2 hari. Iya, Oh, 2 hari. cuma 2 hari. Iya, 2 hari. makanya itu kelebihannya. Tapi teknik eraks. memang dengan catatan memang istilahnya tidak ada kelainan ya. Iya. Ya kalau ada kelainan itu kan berarti kan ada penyulit lah misalnya nanti otomatis nanti berbeda. Kalau nggak Kelainannya maksudnya seperti apa itu Pak Prapto? ya misalnya ada kelainan-kelainan pada ibu, misalnya pada saat proses persalinan, nanti kan dijelaskan di rumah sakit. Misalnya seperti resiko tekanan darah tinggi, preeklamsi, gitu. nanti untuk lebih jelasnya bisa nanti menghubungi kami, nanti akan diberikan call center kami di di 0821 4340 0321 di chat only nanti. Oke. Seperti itu. Terus untuk radiologi di poli jantung, Iya. kira-kira itu harganya berapa ya khusus untuk di poli jantung untuk radiologinya? Ya untuk pastinya ya, karena nanti kita juga akan konfirmasi, tapi kurang lebih sekitar 1 jutaan lah. Untuk karena memang itu prosesnya memang kan untuk treadmill ini kan prosesnya kan agak treadmill dan ekokardiografi. Iya, nanti bisa menghubungi kami nanti. Berarti bertahap gitu kalau di poli jantung. Iya. Tergantung nanti rekomendasinya dari permintaan dari dokternya nanti seperti apa. Kan dilihat kondisi fisiknya dulu.
apakah ini cukup perlu treadmill, apakah perlu di ekokardiografi, kan seperti itu. Biasanya itu juga pasien-pasien itu tidak ada rekomendasi dari dokter yang lain untuk melakukan treadmill atau untuk treadmill atau ekokardiografi, yang seperti itu. Jarang orang tiba-tiba saya kok kepingin treadmill ya, saya kok kepingin ekokardiografi, yang seperti itu. Biasanya itu ada rekomendasi. Oh gitu. Atau- Biasanya juga orang kalau sudah terdeteksi penyakit jantung baru Iya. baru ke rumah sakit gitu ya. Oh iya, betul. Seharusnya pencegahan dulu ya Pak ya, Iya. lebih bagus ya. Yang paling sederhana itu kita biasanya untuk cek jantung itu namanya elektrokardiografi, itu yang ECG lah istilahnya. Itu paling sederhana lah. Ketika misalnya di pemeriksaan ECG itu didapatkan gejala-gejala yang memang perlu pemeriksaan lebih jauh, itu baru ada rekomendasi untuk pemeriksaan treadmill. Oke. Jadi sama ECG, tapi yang sifatnya itu lebih permanen, ada step by stepnya seperti itu untuk mengetahui apakah seseorang ini istilahnya kesehatan jantungnya sampai seperti apa, kan seperti itu. Oh gitu. Iya. Iya, ini ada lagi pertanyaannya yang sudah masuk di via WA. Terima kasih dulu untuk yang udah masuk ya. Untuk kesuburan beberapa tahun katanya sudah nggak punya anak ya, sudah menikah selama 6 tahun gitu, tapi kok tidak punya anak. Apa bisa kita untuk cek yang tadi itu Pak Prapto namanya Cek HSG. HSG. Nah itu prosesnya seperti apa? Apa sampai subur gitu maksudnya? Apa? Ya, sama, nanti otomatis pertama harus ke dokter spesialis obgyn dulu, kandungan dan kebidanan istilahnya ya. Dari situ nanti kalau memang perlu istilahnya untuk mengetahui sampai di mana istilahnya untuk penyebab tidak suburnya itu kan ada cowok dan cewek. Iya, Ada iya. cowok juga ada pemeriksaan sendiri. Ada pemeriksaan sendiri. Cewek juga untuk HSG ini untuk yang ceweknya. Oke. Sama nanti dari hasil pemeriksaan HSG ini, maka nanti rekomendasi dikembalikan ke dokter spesialis obgyn, Oh. kandungan, untuk istilahnya itu merencanakan program kesuburannya, program untuk istilahnya itu untuk menyuburkan itu nanti. Ada programnya sendiri Iya, juga. iya, nanti melihat dari hasil Dari HSG hasil tadi. Ya, paling tidak kan sudah tahu persis kira-kira penyebabnya lamanya tidak subur ini dari apa. Tidak hanya katanya seperti itu kan. Jadi memang real berdasarkan hasil pemeriksaan seperti itu. Iya, program kesuburannya itu meliputi apa saja? Apa bayi tabung kayak gitu? Nah, itu nanti dokter obgyn yang menentukan apakah cukup dengan pengobatan, apakah harus dengan inseminasi, bisa menggunakan bayi tabung. Nanti itu hasil pemeriksaan HSG itu yang nanti yang menentukan. Oke. Seperti itu. Kalau pengobatan itu seperti apa ya? Apa ada suntikan gitu untuk subur gitu ya? Iya, nanti seperti itu. Untuk persisnya ya ngapunten di luar kompetensi kami ya. Tapi paling tidak seperti itu. Biasanya itu proses selanjutnya setelah HSG itu dikembalikan ke dokter obgynnya untuk melakukan terapi. Apakah terapinya cukup dengan pengobatan, apakah perlu dengan inseminasi itu dengan itu ditanam itu, ataukah dengan bayi tabung. Nanti itu kompetensinya sepenuhnya di dokter obgyn dan sebetulnya. Dan kita semua sudah ada di sana. Jadi istilahnya jenengan bisa langsung ke rumah sakit kami, periksa ke dokter obgyn kami. Kebetulan kita punya 3 dokter spesialis, ada 2 cowok dan 1 cewek. Jadi para ibu-ibu nih yang kepingin periksa obgyn, kepingin ketemu sama cewek, kita ada di rumah sakit kita. Karena memang ada beberapa ya istilahnya masyarakat yang memang masih agak tabu lah ya periksa kandungan ke kadang malu juga. Iya, kita ada di rumah sakit kita. Tinggal nanti jam prakteknya disesuaikan dengan jamnya dokternya itu kan seperti itu. Untuk USG radiologi perut nih masalah pencernaan. Nah, ini meliputi seperti misalkan banyak banget ya anak-anak muda sekarang yang sudah sakit mengalami lambung gitu. Itu bisa diprediksi dulu
melalui radiologi abdomen tadi perut ya. Iya, jadi memang intinya untuk pemeriksaan radiologi ini kan namanya kan pemeriksaan penunjang. Jadi biasanya itu ketika seseorang itu mengalami keluhan-keluhan Iya. hubungannya dengan perperutan ya, selain hamil ya istilahnya ya. Iya. Ketika misalnya berobat ke dokter misalnya kok diobati sekali-kali kok tidak ada perubahan, itu biasanya kan mesti kan nanti harus diperlukan pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang ini ya USG abdomen ini. Nah, ini semua isi perut itu nanti dicek semua. Cek semua. Tidak satu persatu ya, saluran ya empedunya, ya lambungnya, ya semuanya isi perut, lambungnya, pencernaannya, hatinya, levernya semuanya dicek. Nanti dari hasilnya itu nanti kelihatan mana yang normal, mana yang tidak normal itu kelihatan nanti. Ada infeksi, ada ada tumor, ada risiko apa, itu semua nanti ada terrecord di situ. Nah, kesimpulannya itu dari dokter spesialis radiologi itu akan muncul kesimpulan dari hasil itu. Maka rekomendasinya ada apakah ke dokter bedah, apakah dokter penyakit dalam, seperti itu. Paling tidak ketika dokter mendapatkan hasil dari radiologi ini, mereka sudah pasti, penyebabnya ini. Tidak katanya lah seperti sudah tahu persis dari hasil pemeriksaan USG perut tadi itu. Berarti kita harus hati-hati juga. Iya. Kalau makan sesuatu ya. Iya. Itu yang penting. Takutnya itu nanti kalau misalnya sakit perut, misalnya perut isinya banyak nih. Tidak dilakukan pemeriksaan penunjang atau USG abdomen ini, berobat ke sana kemari, begitu berobat sudah terlambat misalkan, ya kan resikonya berat sekali seperti itu. Oke deh, terima kasih untuk yang udah masuk di via WA, yang udah bertanya di edisi hari ini, yaitu di acara talk show bersama Rumah Sakit Islam Fatimah. Sepertinya waktu sudah hampir mendekati jam 10 pagi. Sebelum kita mau pamit, ada yang mau disampaikan kepada pendengar GBS untuk tentang motivasi biar tetap sehat gitu. Silakan, monggo Pak. Oke, ya. Kelihatannya sekarang ini kalau ketemu sesama teman saudara apa itu kan sekarang kan pertanyaan salah-salam adalah gimana kondisinya, kesehatannya seperti itu. Karena memang sehat itu sekarang sesuatu yang mahal kan seperti itu mahal sekali. Iya. Gimana kabarnya sehat? Memang harus ditanyakan karena kemarin itu kan ya ini kan memang kesehatan itu luar biasa ya, sampai banyak menakutkan sekali. Insya Allah kami Rumah Sakit Islam Fatimah Banyuwangi, kami salah satu rumah sakit terbesar di Kabupaten Banyuwangi dan di kota, kami akan membantu masyarakat yang ada di Banyuwangi untuk membantu masalah kesehatannya. Malah kita sudah menyiapkan rumah sakit ini untuk kelas VVIP yang baru ya, jadi rumah sakit terasa hotel yang seperti itu kan, kita sudah menyiapkan dan kita sudah ready mulai per Januari 2022 kemarin. VVIP ya. Jadi istilahnya apa ya? Jadi karena orang sakit itu kan butuh yang nunggu ketenangan seperti itu. Insya Allah kita sudah punya ruangan untuk memfasilitasi itu, ruangan VVIP ya. Untuk VVIP itu apakah pakai BPJS juga bisa? Ya, untuk sementara masih belum bisa. Masih belum bisa. Berarti hanya untuk pasien umum dan asuransi umum yang memang punya istilahnya platformnya itu ada lah seperti itu. Oh, di kelas ekonomi gitu ya misalkan ya. Iya. Kan kalau dari BPJS sendiri kan ya? sudah ada aturan sendiri. Jadi kita tidak berani dan tidak bisa melangkahi dari aturan-aturan dari BPJS sendiri. Oke, sekali lagi di share dulu kontak personnya untuk Rumah Sakit Islam Fatimah dan juga bersama call centernya dan juga untuk unit UGD-nya biar para pendengar bisa untuk mencatatnya. Oke, untuk call center kami bisa menghubungi 421451. Kemudian untuk informasi membutuhkan pelayanan kegawat daruratan ya, bisa langsung menghubungi 425559. Kemudian hubungannya dengan tanya-tanya informasi tentang rumah sakit bisa menghubungi WA call center kami, CS kami, customer service kami di
0821 4340 0321. Kemudian untuk Facebook kami di sosial media bisa di RSI Fatimah Banyuwangi untuk Facebooknya. Kemudian untuk IG-nya kami Iya. di @rsifatimah.banyuwangi. Kemudian website kami di rsifatimahbanyuwangi.com dengan moto kami, layananku adalah ibadahku. Insya Allah kita, karena kita rumah sakit identitas beragama Islam, Iya. maka kami layananku adalah ibadahku, seperti itu. Oke, itu tadi Jiners ya, talk show untuk hari ini bersama Rumah Sakit Islam Fatimah yang ada di kawasan Banyuwangi. Terima kasih untuk Bapak NS Suprapto SES Cup MM sebagai tim humas dan juga Mbak Devi Nurbaiti sebagai marketing dan ada Mas Hanif tadi lupa ya. Sebuah publikasi dari Rumah Sakit Islam Fatimah. Terima kasih Mbak, terima kasih Pak Prapto. Sampai jumpa, semoga sehat selalu. Amin. Dan sukses juga bersama Rumah Sakit Islam Fatimah. Oke, Jiner, sampai di sini dulu kebersamaan kita di talk show pagi hari ini. Sampai jumpa dan selamat pagi. 103,1